Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalati wa matu ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina wa dzurriyyatina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tullabi madrasatina hadhihi wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yadani fakhfadhuma an tadriba bihima musliman au tatana wala bihima malan haraman au tu'dhi bihima ahadan minal khulqi au takhuna bihima fi amanatin au wadi'atin au taktubu bihima malan yajuzu anutku bihi fa innal qalama akhadul lisanain fakhfadil qalam amma yajibu khifdul lisan anhu. Wa amal yadani, anapun utawi tangan loro, bab tentang menjaga kedua tangan. Fakhfad mongko becik ngreksa sapa sira huma ing karone an antadriba yen to arep mukul sapa sira bihima kelawan nganggo yadan, mukul musliman ing wong Islam. Au tatana wala bihima, au tatana wala utawa supaya merkoleh sapa sira bihima kelawan sebab yadan malan ing bondo harta haraman kang haram. Au tu'dhi utawa ngelarani bihima kelawan yadan ahadan ing wong siji minal khuluqi bayane saking pira-pira makhluk. Au takhuna utawa khianat sapa sira bihima kelawan yadan fi amanatin ing dalem amanah au wadi'atin utawa titipan. Au taktubin utawa nyatet bihima kelawan yadan malan
ma ing barang. Layaju sukang ora kena ora wenang apa anutku ngucap bihi kelawan ma fa innal qalama mongko sak temene kolam yaiku pena iku ahadul lisana ini salah sijine antarane lesan loro salah sijine lesan loro fakfat mongko becik ngreksa sira al qalama ing kolam ya. Amma saking barang yajibu kang wajib amma saking barang yajibu kang wajib apa ma hifdzul lisan ing ngreksa lisan anhu saking ma amma saking barang yajibu kang wajib apa hifdzul lisani ngreksa ucapan anhu saking ma. Berikutnya setelah menjaga farji adalah menjaga kedua tangan. Maka sebagai seorang muslim hendaknya menjaga kedua tangannya dari melukai atau menyakiti muslim lainnya. Terlebih melukai atau menyakiti makhluk yang lain. Atau hendaknya menjaga kedua tangan dari berusaha untuk mendapatkan harta benda yang haram. Atau menjaga kedua tangan dari menyakiti salah satu di antara makhluk ciptaan Allah. Dalam satu riwayat atau satu kisah itu disebutkan ya, bahwa ada seorang ahli tasawuf atau seorang sufi ketika menjelang pagi hari setelah beliau menghabiskan waktunya untuk menghabiskan bacaan-bacaan wiridnya selepas sholat subuh sehingga matahari mulai terbit, kemudian beliau beranjak dari tempat zikirnya atau tempat munajatnya. Beliau keluar rumah untuk menghirup udara pagi. Ketika beliau merasakan segarnya suasana dan segarnya udara di pagi hari, beliau kemudian tanpa sengaja tangannya itu memetik daun, memetik satu daun sambil pikirannya mencoba untuk merasakan berbagai nikmat yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu. Sejurus kemudian beliau tersadar bahwa tanpa sengaja beliau telah memetik satu daun, memetik sebuah daun tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syara'. Karena bagi orang-orang tasawuf itu menganggap suatu perbuatan yang bagi orang awam itu biasa saja, tapi bagi mereka itu tidak biasa, dianggap tidak biasa. Terlebih kalau perbuatan itu dianggap menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan umur. Maka seorang sufi ini setelah menyadari bahwa dia telah memetik satu daun, kemudian dia tersentak karena tanpa sengaja dia telah memetik satu daun tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh syariat. Maka menangislah beliau karena tanpa sengaja, dibalik rasa syukurnya atas nikmat yang beliau terima selepas mulai dari munajatnya hingga beliau keluar rumah menikmati suasana pagi, udara segar, ingin mengaturkan puji-puji syukur kepada Allah, tanpa sengaja tangannya memetik sebuah daun. Maka menangislah beliau
karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang sangat sia-sia. Maka di pagi hari itu beliau akhirnya memperbanyak dari bacaan hamdalah berubah menjadi bacaan istighfar. Bacaan-bacaan istighfar, bacaan-bacaan yang menunjukkan penyesalan beliau karena telah melakukan suatu perbuatan yang bagi dia dianggap sia-sia, karena telah menyakiti salah satu ciptaan Allah. Artinya dia mengambil bagian dari ciptaan itu tanpa ada uzur atau tujuan yang maslahat, hanya sekedar memetik saja. Maka bagi si sufi itu adalah perbuatan yang dianggap melukai. Maka menangislah beliau dalam istighfarnya itu, beliau menangis memohon ampun kepada Allah, karena itu suatu bentuk perbuatan yang sia-sia. Inilah ajaran-ajaran orang-orang ahli tasawuf, bahwa sesuatu yang dianggap sepele di kalangan orang-orang awam, tapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak lumrah atau tidak lazim. Karena inilah bentuk ketatnya, bentuk kedisiplinan mereka dalam menjaga hak-hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai apa yang dia lakukan sekecil apapun tidak ada unsur manfaat atau maslahat. Bagi mereka waktu 1 detik itu sangat berharga, karena mereka lah sang pemilik waktu. Sedangkan bagi orang-orang awam, maka waktulah yang menjadi penguasanya, sehingga waktu dengan leluasa mengatur kehidupan mereka, mengatur pola pikir mereka, mengatur gerak-gerik mereka. Semua apa yang menjadi keinginan mereka diatur oleh waktu. Tapi tidak demikian bagi orang-orang ahli tasawuf. Mereka lah pemilik waktu, mereka lah yang bisa mengendalikan waktu. Maka di antara sesuatu yang paling berharga di kehidupan ini bagi orang-orang ahli tasawuf adalah satu, menjaga umur agar jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, menjaga waktu agar jangan sampai terbuang percuma. Bagi mereka 1 detik itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebagaimana halnya ketika kita menarik nafas. Kita menarik nafas itu hitungannya 1 detik. Anggaplah 1 detik. Bagi mereka itu ada kafarohnya. Andai kan nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup dalam aktivitas bernafas itu tidak ada unsur zikirnya, maka bagi orang-orang ahli tasawuf itu adalah sebuah kesia-siaan yang membuat mereka khawatir kelak akan dituntut oleh Allah karena menggunakan fasilitas Allah tanpa ada zikrullah di dalamnya. Autakhuna bihima fi amanatin awatiatin, atau menjaga tangan agar jangan sampai berbuat khianat terhadap apa yang sudah diamanahkan oleh Allah, termasuk usia, termasuk umur, termasuk waktu, termasuk harta benda, anak, termasuk masyarakat, termasuk mata, telinga. Bagian terdekat dari kita itu semua adalah amanah. Atau titipan dari Allah. Apabila kalau kita ulas lebih dalam, maka tidak ada pada diri kita itu kecuali semua adalah titipan. Bahkan sekelas nama kita sekalipun itu adalah bukan kita sendiri yang memberi. Artinya itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semua adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya hisab itu yang menjadi pertimbangan utama adalah tindakan. Tindakan kita itulah yang kelak akan menjadi bahan untuk hisab di yaumil qiyamah. Maka dalam hal keseharian mereka menjaga tangan mereka agar jangan sampai melakukan khianat. Entah itu menulis sesuatu yang tidak ada faedahnya, atau menulis sesuatu yang sifatnya untuk menghujat, sebagaimana yang sekarang bisa kita saksikan dengan
semakin maraknya pengguna sosial media, banyak sekali kita dengan mudah mengetik komentar-komentar yang bersifat menghujat, padahal kita tidak kenal dengan orang tersebut, hanya karena terbawa oleh alur pembicaraan. Karena Islam mengajarkan untuk selalu bertabayun, tapi tangan ini sudah terbiasa untuk menghujat lewat sosial media. Maka inilah termasuk bagian dari ketidakamaнаhan dalam menjaga amanah atau titipan. Makanya disebutkan autakhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin aw taktubun. Aw taktuba bihima, atau menulis dengan kedua tangan itu apa yang tidak boleh diucapkan. Memang seseorang mungkin tidak akan menghina orang lain melalui ucapan, tidak menghina orang lain melalui hujatan-hujatan lesan, tetapi tangannya yang menghujat, bahasa-bahasa yang keluar dari tangannya yang menghujat. Betapa banyak kita menghujat orang yang tidak kita kenal sama sekali, bahkan orang itu jauh di negeri seberang, tapi karena hanya bermodalkan viral, kemudian kita ikut-ikutan menghujat dengan komentar-komentar yang sangat tidak layak apabila itu ditujukan kepada binatang sekalipun. Maka inilah sebagaimana isyarat dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka kelak tangan-tangan mereka akan berbicara, memberi kesaksian di hadapan Allah bahwa dulu tangan ini pernah digunakan untuk menulis hal-hal yang bersifat menghujat sesama saudaranya. Maka di sinilah pentingnya untuk selalu mewaspadai bahwa apapun yang sudah diamanahkan oleh Allah dan apapun yang sudah dititipkan oleh Allah hendaknya dijaga dengan baik, agar jangan sampai ketika kita kembalikan nanti di hadapan Allah, titipan itu dalam keadaan cacat. Fa innal qalama ahadul lisan, karena tulisan itu merupakan salah satu bentuk ungkapan, salah satu dari ungkapan, dua lisan. Ada lisan yang bisa didengar melalui ucapan mulut berupa suara. Ada ucapan itu sunyi, yaitu berupa tulisan, tapi bisa terbaca. Maka kedua hal ini dinamakan lisanain, dua lisan. Makanya dalam satu ungkapan yang terkenal ketika Perang Dunia Pertama, satu peluru itu bisa membunuh satu orang, tapi satu pena bisa membunuh jutaan orang. Artinya dengan tulisan-tulisan provokasi itu bisa memecah belah persatuan, sehingga terjadilah perang saudara. Maka betapa banyak awal mula dari sebuah peperangan adalah dimulai dari ucapan atau tulisan yang berakibat banyak ribuan nyawa atau jutaan nyawa melayang. Maka inilah bahayanya tangan apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dirinya dan masyarakat pada umumnya. Karena menjaga tulisan itu kedudukannya sama dengan menjaga lisan. Maka dalam bab kajian ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita tulis. Karena sebagaimana dalam syairnya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, tulislah hal-hal yang baik, tulislah hal-hal yang positif. Karena kelak apabila tulisan itu dibaca oleh orang lain dan orang itu mendapatkan faedahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pengetahuan baru yang kemudian bisa diamalkan, maka kelak tulisan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apabila yang kita tulis sudah berjumlah ribuan, maka kita lihat bagaimana para ulama dulu itu menulis kitab yang berjilid-jilid tebalnya,
yang sampai sekarang bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Sebelum ada laptop, mereka nulis dengan tulisan tangan, kitab yang tebalnya berjilid-jilid itu. Dalam kurun waktu ratusan tahun kemudian, kitab itu dicetak, diterbitkan, dan banyak yang mengambil manfaat dari karya itu. Maka betapa banyak nanti huruf-huruf, deretan kalimat, deretan paragraf yang menjadi saksi, yang memberatkan bahwa si penulis adalah orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Wa ammar rijalani fahfadhuma wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.